Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi, pemilik channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas, agar channel ini tetap terus mengudara memberikan manfaat kepada banyak orang, dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas latihan menjadi hadir di saat ini. Pemirsa, Anda bisa meniatkan atau menetapkan tujuan dengan jelas, kemudian bersyukur atas hal tersebut sudah terjadi. Kemudian Anda perlu memasrahkan, sepenuhnya percaya, dan tidak memikirkan terus-menerus. Jangan seolah-olah Anda hidup di masa depan dan terputus dengan saat ini atau sekarang. Apa yang Anda khawatirkan? Mungkin Anda memiliki banyak pertanyaan di kepala seperti bagaimana seandainya itu butuh waktu yang lama, bagaimana seandainya itu tidak terwujud sesuai dengan harapan, dan pertanyaan bagaimana seandainya lainnya tentang sesuatu di masa depan. Anda mengidentikan diri dengan pikiran dan memproyeksikan diri untuk situasi di masa depan, hal yang imajiner, yang malah menciptakan kekhawatiran. Karena sebenarnya itu tidak ada, ini hanyalah bayang-bayang mental belaka. Tanyakan ke diri sendiri, masalah apa yang harus Anda hadapi sekarang, bukan tahun depan, esok hari, atau 10 menit dari sekarang? Kira-kira apa masalah Anda saat ini, sekarang ini? Dengan bertanya dengan cara ini cukup untuk mengurangi kekhawatiran Anda. Apakah Anda adalah seorang yang menunggu? Menunggu merupakan keadaan pikiran. Pada dasarnya menunggu berarti Anda menginginkan masa depan Anda. Anda tidak menginginkan saat ini. Seolah-olah Anda tidak menginginkan apa yang telah Anda peroleh. Dengan berbagai jenis penantian ini, secara tidak sadar menciptakan konflik diri antara Anda yang berada di saat ini, yakni keadaan yang tidak Anda inginkan, dengan sesuatu yang Anda inginkan di masa depan. Anda merasa tidak nyaman dengan saat ini dan ingin segera waktu berubah menjadi masa depan, di mana impian Anda sudah terwujud. Konflik ini bisa mengurangi kualitas kehidupan Anda karena membuat Anda kehilangan waktu di saat ini. Mungkin Anda merindukan dan menunggu suatu pekerjaan ideal di masa depan. Pekerjaan sekarang yang Anda jalani mungkin kurang sesuai dengan bidang, minat, atau diri Anda. Bila Anda mau menghargai, menerima sepenuhnya realitas Anda saat ini, apapun yang sedang Anda kerjakan pada saat sekarang ini, bila Anda dapat bersyukur atas apa yang Anda peroleh, bersyukur atas yang ada, bersyukur atas saat ini dan kelimpahan hidup sekarang, merupakan kesejahteraan yang sebenarnya. Kemudian pada saatnya nanti pekerjaan ideal itu mewujudkan diri bagi Anda dengan berbagai cara. Ini yang saya alami sebelum saya menjadi entrepreneur dan investor seperti sekarang. Dulu walaupun saya selalu berafirmasi, saya menikmati pekerjaan yang menyenangkan dengan penghasilan yang memuaskan. Saya tetap menjalani pekerjaan sebagai karyawan saat itu dengan sukacita dan penuh kegembiraan. Tetap menjalani hari demi hari dengan antusias dan termotivasi sambil membangun bisnis saya sendiri. Sampai waktunya tiba bagi saya untuk pindah kuadran. Bila Anda merasa tidak puas dengan apa yang Anda peroleh atau bahkan merasa frustasi dan marah tentang kekurangan Anda pada saat ini, hal itu mungkin bisa memotivasi Anda menjadi orang yang sukses. Tapi sama-sama memiliki tujuan menjadi orang yang sukses, saran saya termotivasilah oleh karena perasaan-perasaan atas, yakni positif seperti rasa bersyukur, rasa kelimpahan, rasa bermanfaat bagi orang banyak, rasa cinta kepada orang tua, keluarga, dan lain-lain. Sepenuhnya sadar berarti memperhatikan di masa sekarang, momen saat ini. Dengan penuh perhatian Anda menemukan cara hidup di saat sekarang dalam suatu cara yang menyenangkan daripada mengkhawatirkan masa lalu atau khawatir masa depan. Masa lalu sudah berlalu dan tidak bisa diubah. Masa depan belum tiba untuk datang dan sama sekali tidak ada yang tahu. Saat sekarang, saat ini juga
sekarang ini pada akhirnya adalah satu-satunya momen yang Anda miliki. Sepenuhnya sadar adalah cara untuk hidup di saat ini dengan cara yang harmonis. Anda bisa hadir di saat ini, saat-saat yang lebih indah untuk berada. Satu-satunya tempat di mana Anda bisa membuat, memutuskan, mendengarkan, berpikir, tersenyum, bertindak, atau menjalani hidup. Jadi yang dimaksud sepenuhnya sadar di sini menggabungkan pikiran dan hati. Esensinya adalah kesadaran dari hati. Jika diartikan lebih jauh, maka itu meliputi perhatian penuh. Agar sadar, Anda perlu memperhatikan apapun dan Anda memilih untuk hadir saat ini. Realitas berada di sini dan sekarang, berarti Anda hanya perlu menyadari bagaimana keadaannya seperti sekarang. Tidak reaktif. Biasanya ketika Anda mengalami sesuatu, Anda otomatis bereaksi terhadap pengalaman itu sesuai dengan pengkondisian masa lalu Anda. Misalnya, jika Anda berpikir, saya masih belum menyelesaikan pekerjaan saya, masih banyak tugas yang harus diselesaikan, Anda akan bereaksi dengan pikiran, kata-kata, dan tindakan. Tidak menilai. Godaannya adalah untuk menilai pengalaman sebagai baik atau buruk. Sesuatu yang Anda suka atau tidak suka. Saya ingin merasa bahagia, saya tidak suka, merasa takut. Melepaskan penilaian membantu Anda melihat segala sesuatu sebagaimana adanya daripada melalui penilaian pribadi berdasarkan pengkondisian masa lalu. Sepenuh hati. Sepenuhnya sadar bukan hanya aspek pikiran, perhatian ini meliputi hati juga. Ingat, sepenuhnya sadar di sini menggabungkan pikiran dan hati. Esensinya adalah kesadaran dari hati. Menjadi sepenuhnya hadir di saat ini bisa jadi tantangan karena pikiran kita terbiasa berkeliaran dan kita akan sering tergoda untuk mengkoreksi pikiran atau perasaan, menilai itu baik atau buruk, atau bekerja keras untuk menganalisis atau mengubahnya. Kadang-kadang ini berguna, tetapi kita juga harus bisa diam dengan pengalaman kita dan sepenuhnya hadir pada saat ini, tanpa terseret oleh pikiran atau perasaan yang mungkin merusak jika mereka bertahan terlalu lama. Yang benar adalah, satu-satunya tempat kita dapat sepenuhnya berada di sini dan sekarang, tentu saja penting untuk merencanakan masa depan atau merenungkan masa lalu, tetapi ini tentang keseimbangan. Jika Anda belum melakukan atau pernah melakukan latihan ini sebelumnya, cobalah untuk tidak melakukan penilaian apapun. Apakah Anda melakukannya dengan benar atau tidak? Anda hanya perlu melakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan saat ini. Yang penting adalah Anda melakukannya, sisanya akan datang dengan latihan. Semakin Anda melatih perhatian, semakin mudah untuk tetap hadir dan memusatkan perhatian Anda pada tempat yang Anda inginkan daripada mengikuti kemanapun pikiran membawa Anda. Ingat, jika perhatian berhubungan dengan tingkat keseringan. Semakin banyak Anda melakukannya, semakin banyak Anda akan mendapat manfaat darinya. Yang paling penting adalah memulai dan latihan rutin setidaknya untuk sesi 10 menit. Ada beberapa cara sebenarnya, tapi video ini hanya dibagikan 2 cara untuk sepenuhnya sadar atau hadir di saat ini. Langkah 1, menyadari emosi. Emosi adalah perluasan atau ekspresi pikiran melalui tubuh Anda. Jika Anda bisa melepas keterikatan atas emosi, maka secara otomatis pikiran akan kembali tenang. Tidak usah berusaha mengendalikan pikiran, Anda mampu menjinakkan pikiran secara lembut kalau mampu memisahkan diri dari emosi. Katakanlah Anda merasa sedih hari ini, kemudian dapat merasakan emosi dan mencoba melakukan pertanyaan ke diri sendiri, tujuannya untuk mencoba melawannya dengan bertanya, mengapa saya sedih? Bagaimana saya bisa menghindarinya? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kenapa ini terjadi untuk saya? Cara bertanya seperti ini hanya akan membuat Anda merasa lebih buruk. Lain kali jika Anda memiliki perasaan tidak nyaman seperti kesedihan, kemarahan, frustasi, atau kecemburuan, cobalah latihan ini sebagai kebiasaan. Nomor 1, tetapkan niat. Niatkan untuk merasakan emosi dan perasaan, amati dan perlakukan dengan lembut. Jangan dilawan atau ditolak.
Anda tidak berusaha atau dengan kekuatan untuk menyingkirkannya, Anda hanya memberi ruang kepada diri sendiri untuk mempelajari emosi ini daripada melarikan diri. Semua emosi tidak peduli seberapa kuat selalu memiliki awal dan akhir. Nomor 2, rasakan emosi. Rasakan emosi dengan hati-hati, terimalah, dan sebisa mungkin Anda berbaik kepadanya. Terbuka menerima emosi tersebut. Anda terbuka untuk itu, kemudian perhatikan di mana emosi itu mewujudkan dirinya di dalam tubuh atau di area tertentu di tubuh. Tarik napas lewat hidung, hembuskan lewat mulut, lakukan beberapa kali. Amati di bagian tubuh Anda yang mana yang emosi tampak lebih jelas, kemudian biarkan dia tetap di sana. Izinkan emosi menjadi seperti apa adanya. Mungkin rasa ketat atau tidak nyaman di ulu hati Anda atau seperti apa. Anda tidak perlu melawan atau melarikan diri. Dialami saja. 3. Menjauh dari emosi. Perhatikan bahwa Anda dapat menyadari emosi tanpa menjadi emosi itu sendiri. Buat ruang antara Anda dan emosi atau perasaan. Ini adalah aspek penting dari perhatian. Saat Anda mengamati perasaan itu, Anda terpisah darinya, dalam arti bahwa Anda bebas darinya. Anda sedang menontonnya, ibaratnya Anda seperti duduk di tepi sungai ketika air mengalir deras, bukan berada di dalam sungai tersebut. Saat Anda melihat air seperti emosi yang lewat, Anda tidak berada di dalam sungai itu. Sesekali Anda mungkin merasa seperti akan tersedot ke sungai dan terbawa ke hilir. Segera saat Anda merasakan ini, cukup seperti melangkah keluar dari sungai. Anggaplah seperti itu. Kemudian lakukan langkah 2. Langkah 2, menyadari napas. Mengikuti pernapasan dengan perhatian sementara napas itu bergerak masuk dan keluar dari tubuh Anda. Tariklah napas ke dalam tubuh, bernapaslah biasa, tidak perlu diatur. Pastikan perut Anda bergerak naik turun saat bernapas. Sadari apa yang terjadi di tubuh saat nafas masuk dan saat nafas keluar dari tubuh. Amati saja. Jika ada pikiran yang datang, biarkan mereka dan kemudian biarkan mereka pergi. Jika pikiran mulai menjauh, sadari saja bahwa pikiran Anda telah mengembara, sadari kemana perginya, dan dengan lembut bawa kembali ke fokus Anda. Hadir tanpa terburu-buru atau lanjutkan ke bagian selanjutnya dari hari Anda. Ini bisa sulit, tapi saya ingatkan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah selama Anda mau melatih ini. Kemudian perhatikan saja, biarkan saja, lalu lepaskan. Kemudian secara berangsur-angsur lebih pusatkan perhatian pada perasaan. Ingat, pusatkan perhatian pada perasaan. Jangan pedulikan pikiran apapun. Jangan melekat pada gambar visual apapun. Anda sekarang telah sepenuhnya hadir di saat ini, dengan merasakan kehadiran diri Anda sendiri. Tidak ada masa lampau, tidak ada masa depan, hanya ada saat ini. Apakah informasi ini bermanfaat bagi Anda? Terima kasih. Baiklah, pemirsa, itu bagian ke-44 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas agar channel ini tetap terus mengudara, memberikan manfaat kepada banyak orang, dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.